Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Cucu Hadiati, pengawas sekolah jenjang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Saat ini saya membina 9 sekolah di wilayah Komisariat Cikampek Kabupaten Karawang. Akhir tahun pelajaran 2021-2022, dunia pendidikan dihebohkan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan kurikulum merdeka kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran setelah mengalami masa pandemi selama 2 tahun lalu. Kurikulum merdeka ini sebagai kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk dijadikan opsi oleh semua satuan pendidikan. Sebelumnya, kurikulum ini hanya diterapkan untuk sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Strategi dalam implementasi kurikulum merdeka yang dilakukan pemerintah diantaranya dengan menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru melalui teknologi informasi dan komunikasi ataupun melalui pengawas pembinanya. Sebagai pengawas sekolah dengan salah satu tugas pokoknya memantau 8 standar nasional pendidikan, kebijakan kurikulum ini tentu menjadi salah satu tanggung jawabnya dalam membina sekolah. Menyikapi hal ini, sekolah binaan dilakukan pendalaman materi implementasi kurikulum merdeka melalui IHT ataupun workshop. Selain materi akademik, saya pun selalu menyampaikan materi tentang kompetensi kepribadian dan sosial guru, karena keduanya merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh semua guru dan atau kepala sekolah. Yang membedakan materi yang saya sampaikan pada 2 tahun terakhir dengan tahun-tahun sebelumnya adalah materi kompetensi gurunya, yaitu materi pada modul calon guru penggerak. Ini saya lakukan karena saya anggap materi calon guru penggerak ini sangat perlu diketahui dan difahami oleh semua guru untuk bekal dalam membimbing siswa, terutama yang berhubungan dengan karakter. Salah satu materi calon guru penggerak tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi pendidikan KHD, kemudian di sini juga peran dan nilai guru penggerak yang waktu kita di bawah itu ya sempatkan seperti itu. Nah, ini terkait juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Lewat pembelajaran berdiferensiasi ini nantinya tidak hanya murid saja yang berkembang potensinya secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Dari materi yang disampaikan tersebut, saya selalu menjadikan diri saya sebagai model, dan saya sampaikan kepada mereka agar melakukan amati, tiru, dan modifikasi atau ATM dari apa yang saya lakukan. Misalnya, mengajak para kepala sekolah untuk melaksanakan rapat dan pendampingan melalui aplikasi Cisco Webex saat pandemi melanda, di mana saat itu aplikasi Zoom ataupun Gmeet belum terlalu familiar. Setelahnya diikuti oleh beberapa kepala sekolah dalam pembinaan kepada gurunya. Dalam mendampingi guru belajar pun, saya melakukan pendekatan persuasif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar guru, di mana guru-guru dari 9 sekolah binaan saya memiliki karakteristik yang berbeda. Tentunya semua ini memerlukan penanganan yang berbeda pula dalam pembinaannya. Tidak lupa saya juga sampaikan agar guru-guru melakukan ATM. Strategi diferensiasi saya terapkan pada diferensiasi konten dengan menyampaikan materi-materi yang dibutuhkan guru dalam meningkatkan kompetensi kepribadian dan sosialnya selain kompetensi pedagogi dan profesionalnya. Dari segi prosesnya, saya melaksanakan pelatihan kepada guru dengan diawali memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik,
mengelompokkan berdasarkan mata pelajaran, usia, atau secara acak melalui wheel of name dan yang lainnya. Melaksanakan mindfulness, melakukan tanya jawab, memberikan kuis melalui aplikasi daring seperti Quizizz ataupun Kahoot disertai dengan rewardnya. Memberikan pertanyaan atau refleksi melalui media online seperti Padlet, Mentimeter, Google Form, ataupun Jamboard, atau menampilkan materi dengan media yang menarik selain PPT, juga dalam bentuk Canva misalnya. Dari segi produk, saya mempersilahkan guru-guru menyelesaikan tugas atau pertanyaan sesuai dengan kondisi mereka. Ada yang meminta untuk bekerja dalam kelompok di luar ruangan, menampilkan hasil karyanya berupa PowerPoint, gambar, grafik, bercerita, video, dan lain-lain. Pemodelan dan ATM ini saya lakukan dengan harapan menjadi inspirasi bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas agar lebih menarik, menyenangkan, menumbuhkan inovasi, bahkan dapat meningkatkan prestasi. Hasilnya, banyak di antara guru menyadari bahwa ketika pembelajaran dilakukan dari hati dan menyenangkan bagi orang dewasa, tentu akan menyenangkan pula bagi murid. Maka setelah mereka mengamati bagaimana pembelajaran dilaksanakan, mereka meniru dan memodifikasi dalam menerapkan pembelajaran di kelas mereka. Selain model yang diterapkan, mereka juga melaksanakan materi yang disampaikan. Misalnya, materi budaya positif dengan menerapkan kesepakatan kelas dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dari Bu Cucu Hadiati selaku pengawas SMPN 1 Kota Baru, saya menyadari bahwa pembelajaran di kelas adalah berpihak pada murid. Setelah saya mengaplikasikannya dalam kelas, ternyata murid-murid saya menjadi senang, termotivasi, juga mandiri, kemudian dapat berpikir kritis, juga inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini, setiap awal tahun pelajaran, saya selalu melakukan tes awal berupa tes literasi dan numerasi, dan saya menggunakan hasil tes awal tersebut sebagai acuan merancang pembelajaran. Setelah mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dari Bu Cucu Hadiati MPD selaku pengawas pembina di SMP Negeri 4 Kota Baru, saya memahami bahwa ternyata yang saya lakukan merupakan salah satu strategi dari pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya menjadi terinspirasi, termotivasi untuk merancang dan melaksanakan pelajaran berdiferensiasi yang jauh lebih baik lagi. Hasilnya, alhamdulillah, siswa yang saya ajar menjadi semangat dan lebih mudah memahami materi. Dan yang terpenting, mereka merasa senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur pendampingan guru untuk terus meningkatkan profesionalismenya dalam mengajar melalui ATM dapat diterapkan oleh mereka di dalam kelas. Pengembangan di dalam teks eksposisi. Selanjutnya, kita coba kalian membuat teks. Ya, ini tidak usah belajar kelompok atau sendiri. Apa ketinggalannya? Lagi supaya kamu bisa. Lumpuh, puasa, tengah puasa, tangan beban. Ibuku, tentu saja bukan. Ibuku tidak jelek dan tua seperti. Pada akhirnya semua guru ingin siswanya berhasil dan semua guru berusaha untuk mewujudkannya. Walaupun semua tahu bahwa diferensiasi itu bukan hal yang mudah. Namun, saya yakin semua guru adalah pembelajar profesional yang dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk mengatasi segala hambatan. Sebuah hadis menyatakan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dan guru adalah orang tua kedua di sekolah. Seperti juga menurut KHD, bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dan pendidikan bukan pula tabula rasa, di mana anak adalah kertas kosong yang bisa digambari sesuai dengan keinginan orang dewasa. Pembelajaran diferensiasi yang diterapkan teman-teman guru di sekolah binaan saya kiranya dapat memenuhi konsep pendidikan tersebut.